Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita selalu berdoa semoga kita nanti sampai akhir bulan suci Ramadan tetap kita dalam keadaan sehat-sehat, dan kita juga jangan pernah berhenti berdoa semoga ancaman dalam bentuk virus corona yang mungkin masih ada di sekitar kita, semoga Allah diangkat seiring dengan perginya bulan suci Ramadan. Para pemirsa, topik kita kali ini ialah mempertebal social saving kita. Apa yang dimaksud dengan social saving? Social saving sebetulnya itu adalah tabungan sosial. Nanti pada kesempatan akan datang nanti kita akan bahas apa yang disebut dengan spiritual saving, tabungan amal kebajikan kita. Nah, kalau ini social saving ini lebih kepada human relation kita itu. Saya ingin berikan satu contoh apa yang disebut dengan social saving. Ya, di satu tempat ada seorang ibu tua, single parents yang membesarkan anaknya. Dan anaknya itu sudah masuk diterima bahkan sudah masuk di Akabri. Kemudian masuk di Kopassus. Kita tahu orang Kopassus itu kan bukan orang sembarangan, orang-orang yang memiliki kualifikasi yang super. Nah, suatu saat entah kenapa dimaki-maki sama ibunya. Ya, sambil dia menunduk di hadapan ibunya. Ya. Kok kenapa? Ibu yang sudah goyang kalau berjalan, sudah ompong, sudah tua, sudah keriput, sudah ubanan, kurus, penyakitan, berani-beraninya untuk menghardik anaknya yang sudah di Kopassus. Mungkin 100 orang kayak gitu itu bisa dihadapi oleh seorang Kopassus. Tapi kenapa si Kopassus ini tunduk dan respek, hormat terhadap perempuan tua itu? Karena ibunya itu adalah telah menanam banyak. Sendirian dia dibesarkan oleh ibunya karena dia yatim piatu. Bapaknya meninggal ketika dia masih kecil. Nah, dia dengan sebatang kara, seorang ibu membesarkan anaknya, lalu segala macam upaya dilakukan untuk menyekolahkan anaknya sampai anaknya berhasil masuk ke jenjang profesional yang sangat istimewa itu. Nah, ketika ia dimarahi oleh ibunya, dia tidak bisa berbuat apapun. Jangan dicontoh oleh tetangganya kalau ia dimaki-maki oleh ibunya, karena bahaya itu. Kenapa sang Kopassus tidak berani melawan ibunya? Karena social saving yang begitu dalam, yang begitu banyak telah ditanam oleh sang ibu terhadap anaknya, maka itu tidak bisa melakukan apapun sang anak ini. Saya kira kita pun juga sama ya. Orang tua kita itu pasti kita akan respect terhadapnya. Sekalipun dia sudah tua, kita kadang-kadang ngalah terhadap orang tua kita. Kenapa? Karena saving sosialnya orang tua itu terlalu dalam di dalam diri kita sendiri. Bayangkan ibu, dia mengandung kita 9 bulan. Dia menyusui kita selama 2 tahun. Lalu dia menyekolahkan kita. Apalagi tadi kasus yang saya ceritakan tadi. Maka wajar kalau seorang anak itu respect, diperintah, dibawa telunjuknya seorang ibu tua. Jangan-jangan Pak Kopassus itu lebih respect terhadap perintah ibunya daripada perintah komandannya. Tapi tentu tidak bertentangan lah, mudah-mudahan enggak. Nah, ini semuanya satu contoh buat kita semuanya ya, bahwa semakin banyak tanaman sosial kita kepada masyarakat itu, maka semakin elegan, semakin tegar kita berjalan dalam masyarakat. Jangan sampai nanti saldo minus. Tidak ada tabungannya sama sekali dalam masyarakat. Di mana dia berada di situ membuat keonaran. Nah, itu tidak ada tabungannya, saldo minus. Bagaimana orang bisa respect terhadapnya? Nah, jadi kita harus betul-betul memperhatikan apa yang disebut dengan social saving ini. Seseorang diangkat menjadi ketua RT, RW, sampai kepada presiden. Gak mungkin masyarakat bisa memilih orang itu tanpa ada social saving. Jadi kalau ingin terpilih sebagai pemimpin dalam masyarakat, banyak menanam budi lah. Menanam budi itulah yang disebut dengan social saving.
Kalau tanaman sosial kita kurang, bagaimana kita akan dipilih? Apalagi kalau saldo minus, kita bikin keonaran di mana-mana. Kita mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Maka apa yang terjadi? Tentu tidak akan ada respect terhadap kita. Tidak akan ada orang yang menolong kalau orang pemilik saldo minus. Yang banyak pertolongannya ialah mereka yang memiliki saldo yang banyak di dalam masyarakat. Jadilah kita orang-orang yang banyak tanaman sosialnya, spiritual savingnya, social savingnya, maka insya Allah kita nanti akan menjadi manusia yang disegani. Bukan saja di dunia, tapi insya Allah sampai di akhirat kelak. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.